Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan konsep manajemen. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Teori dan prinsip manajemen memberikan kemudahan dalam menentukan sesuatu yang harus dikerjakan dengan cara efektif menjadi seorang manajer, dan dapat juga diartikan sebagai fungsi manajemen. Selain itu, manajer dapat mengelola sebuah otoritas tanpa menggunakan teori dan prinsip. Aktivitas berjalan hanya intuisi, firasat, dan harapan, sehingga hasilnya tidak akan memberikan kepuasan berbagai pihak. Manajemen dapat diaplikasikan dalam setiap situasi keorganisasian, baik dalam organisasi yang berskala sederhana maupun organisasi yang kompleks, dan organisasi dalam berbagai jenis usaha. Dalam perkembangan konsep manajemen, ada 3 mazhab aliran manajemen yang mengikuti perkembangannya. Yang pertama, mazhab klasik yang terbagi menjadi 2, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, mazhab perilaku. Yang ketiga, mazhab ilmu manajemen. Kita akan bahas satu persatu dari mazhab tersebut. Yang pertama, mazhab klasik, sejarah perkembangan manajemen atau mazhab klasik. Teori manajemen aliran klasik awal sekali timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan perhatian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul, baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Pangkal tolak dari teori mazhab klasik ialah bahwa kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan cara yang paling baik bila sumber-sumber daya produksi digunakan secara efisien. Selain itu, bila hasil produksi berupa barang dan jasa dijual di pasaran melalui persaingan yang bebas. Salah satu ciri pokok dalam pemikiran ekonomi mazhab klasik ialah persepsi dan konsep pengertian tentang mekanisme ekonomi dalam suatu masyarakat yang sudah modern. Dalam kerangka pemikirannya terungkapkan asas-asas kekuatan yang mendasari tata susunan ekonomi kapitalis. Selanjutnya, pokok teori manajemen klasik. Di sini ada 2 pokok teori manajemen klasik. Yang pertama, manajemen ilmiah. Manajemen ilmiah untuk pengembangnya ada 5 orang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Robert Owen. Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 mengembangkan kontribusi terhadap manajemen itu adalah: yang pertama, membangun perumahan bagi pekerja. Yang kedua, menyediakan kebutuhan rumah tangga bagi pekerja. Yang ketiga, menetapkan mekanisme kerja spesifik. Yang keempat, penilaian harian terhadap para pekerja secara terbuka. Menurut Charles Babbage pada tahun 1792 sampai 1871, kontribusi terhadap manajemen itu adalah prinsip pembagian kerja, sehingga setiap pekerjaan harus dipecah dan setiap pekerja dididik dengan keterampilan spesifik untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan menurut Frederick W. Taylor, kontribusi terhadap manajemen itu ialah pengembang manajemen ilmiah sebenarnya misalnya metode terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan. Seleksi secara ilmiah terhadap para pekerja sehingga pekerja diberi tugas dan tanggung jawab yang cocok. Kerjasama yang bersahabat antara manajemen dan pekerja. Nah, Frederick W. Taylor merupakan penemu manajemen ilmiah. Selanjutnya, Hendrik Elgan pada tahun 1861 sampai 1919. Menurut dia, kontribusi dalam manajemennya itu yang pertama, meninggalkan sistem tarif upah diferensial dan menggantinya dengan motivasi kerja. Yang kedua, mandor akan menerima bonus apabila seluruh pekerja mencapai standar. Dan yang keempat, menggambarkan jadwal produksi dengan Gantt chart. Yang terakhir, menurut Frank B. Gilbert dan Lillian M. Gilbert, yaitu pada tahun 1868 sampai 1972. Kontribusi terhadap manajemennya itu adalah studi gerak dan waktu meningkatkan semangat kerja. Keduanya mengembangkan rencana kegiatan kedudukan. Yang pertama, mengerjakan pekerjaan saat ini, mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi, melatih penggantinya dalam waktu yang bersamaan. Nah,
pokok teori manajemen klasik yang kedua yaitu teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Timbulnya organisasi klasik sebagai dampak dari adanya organisasi yang kompleks. Fayol berpendapat bahwa praktik manajemen yang baik memiliki suatu pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan dianalisis. Kontribusi besar bagi pola pikir manajemen menurut Fayol adalah manajemen bukanlah suatu bakat, tetapi suatu keterampilan seperti halnya keterampilan lainnya. Dalam usahanya mengembangkan ilmu manajemen, Fayol memulainya dengan membagi perusahaan menjadi 6 aktivitas yang saling bergantungan. Yang pertama, fungsi teknis, yang kedua, fungsi komersial, yang ketiga, fungsi finansial, yang keempat, fungsi keamanan, yang kelima, fungsi akuntansi, dan yang keenam adalah fungsi manajerial. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai mazhab perilaku. Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. Aliran ini memusatkan kajiannya pada aspek manusia dan perlunya manajemen sebagai memahami manusia. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku atau behavioral school dalam pemikiran manajemen di akhir era manajemen sains. Mazhab perilaku tidak mendapatkan pengakuan luas sampai tahun 1930-an. Katalis utama dari kelahiran mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal dengan eksperimen Hawthorne. Para tokoh dari teori mazhab perilaku yaitu yang pertama Hugo Masterberg. Menurut Hugo Masterberg, pada tahun 1865 sampai 1916, dia memberikan pengembangan terhadap manajemen yang berupa yang pertama, peningkatan produktivitas dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menemukan orang terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, menciptakan pekerjaan yang terbaik untuk menciptakan produktivitas maksimum. Yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologis untuk memotivasi para pekerja. Pengembang kedua mazhab perilaku yaitu ada Elton Mayo. Elton Mayo memberikan kontribusi terhadap manajemen pada tahun 1880-1949 berupa para pekerja akan bekerja lebih keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Elton Mayo mengusulkan perlunya pelatihan yang mendalam tentang psikologi, sosiologi, dan antropologi serta metode penelitian yang canggih. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perkembangan konsep manajemen yang terakhir yaitu mazhab ilmu manajemen. Munculnya mazhab ilmu manajemen dilatar belakangi oleh lahirnya riset operasi yang dibentuk oleh pemerintah Inggris untuk menghadapi sejumlah permasalahan baru yang rumit dalam peperangan yang harus segera dipecahkannya pada permulaan Perang Dunia Kedua. Dengan dibentuknya OR yang terdiri atas ahli matematika, ahli fisika, dan ahli lainnya, Inggris mampu mencapai terobosan teknologi dan strategi yang penting. Namun dengan usainya perang, maka diaplikasikan dalam menghadapi permasalahan industri sehingga teknologi industri mulai digunakan. Nah, untuk pengembang mazhab ilmu manajemen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu manajemen yang dilatar belakangi oleh riset operasi, pengembangnya Lessons, Likert, dan Edgar Schein. Nah, kita akan bahas dulu untuk yang melatar belakangi riset operasi. Mazhab ilmu manajemen dilatar belakangi oleh lahirnya operasi riset atau OR. Perkembangan berikutnya, riset operation diaplikasikan untuk menghadapi permasalahan industri sehingga teknologi industri mulai digunakan. Perkembangan komputer memberikan dampak dirumuskannya prosedur operation research menjadi mazhab ilmu manajemen. Teknik ilmu manajemen diaplikasikan dalam aktivitas yang sangat luas. Misalnya, penganggaran modal atau capital budgeting, penjadwalan produksi, production scheduling, perencanaan program, pengembang bawahan, dan pengembangan strategi produk dan sebagainya. Nah, yang melatar belakangi mazhab ilmu manajemen yang kedua yaitu teori motivasi. Nah, untuk teori motivasi terdapat beberapa pengembangnya. Yang pertama, Abraham Maslow.
Teori motivasi yang paling terkenal adalah hierarki teori kebutuhan yang dikembangkan oleh atau yang dimiliki oleh Abraham Maslow. Ia membuat hipotesis bahwa dalam setiap diri manusia terdapat hierarki dari 5 kebutuhan, yaitu fisiologis. Yang di dalam fisiologis terdapat rasa lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Rasa aman yang di dalamnya adalah rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Yang berikutnya yaitu kebutuhan sosial, yang di dalamnya rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Selanjutnya kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu faktor penghargaan internal dan eksternal. Dan yang terakhir yaitu aktualisasi diri. Maksud aktualisasi diri yaitu yang mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Pengembang teori motivasi yang kedua yaitu Douglas MC Reger. Menurut Douglas menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawannya. Pengembang yang ketiga yaitu David MC Scallon. Teori kebutuhan MC Scallon dikembangkan oleh David MC Scallon dan teman-temannya. Teori kebutuhan berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan berprestasi. Yang kedua, kebutuhan berkuasa. Yang ketiga, kebutuhan berafiliasi. Dan pengembang yang keempat dari teori motivasi adalah Viktor Fromm. Teori ini berargumen bahwa kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dengan suatu cara tertentu bergantung pada kekuatan suatu pengharapan bahwa tindakan itu akan diikuti oleh suatu keluaran tertentu dan pada daya tarik dari keluaran pada individu tersebut. Sekian pembahasan mengenai materi perkembangan konsep manajemen. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.